Bab 696 orang di kedalaman kolam. Jauh di dalam Great Low Gold Pond seharusnya sangat tenang, tapi pada saat ini, kolam itu bergulung-gulung dengan ombak saat air danau keemasan yang kental bersiul dengan keras, seolah-olah telah membentuk pusaran emas yang sangat besar. Di tengah pusaran air itu, terdapat sosok duduk yang sangat besar. Sosok kolosal itu secara alami adalah tubuh abadi matahari besar Mu Chen. Tetapi pada saat ini, tubuh surgawi berdaulat, yang awalnya berukuran beberapa ratus kaki, sebenarnya telah menyusut menjadi beberapa lusin kaki. Hal itu disebabkan oleh tekanan yang mengerikan dari kolam emas mertua. Di dalam tubuh surgawi berdaulat, Mu Chen dengan tenang duduk dan tubuhnya sedikit gemetar. Permukaan tubuhnya berlumuran darah kering. 2000 kaki di bawah Great Low Gold Pond, tekanannya secara praktis sedikit menembus tubuh surgawi berdaulat saat menekannya. Jika bukan karena dia memiliki pencapaian dalam tubuh fisiknya, dia akan hancur berkeping-keping oleh tekanan yang telah menembus tubuh surgawi berdaulat. Namun meski begitu, rasa sakit hebat yang menyebar ke seluruh tubuhnya masih membuatnya gemetar tak terkendali. Tapi rasa sakit itu ditahan saat dia mengatupkan giginya. Di bawah lapisan darah kering, Mu Chen menghirup dengan ringan saat kedua tangannya perlahan-lahan mengubah segel. Boom! Saat segel terbentuk, tubuh abadi matahari besar tiba-tiba meledak dengan segudang kecemerlangan. Api cahaya juga bergulir dan menyebar. Energi Gold Pond yang misterius dan agung tersedot dan dilahap oleh Grid Solar Undying Body. Mu Chen telah mendorong Grid Solar Undying Body-nya hingga batasnya, sehingga energi emas terus-menerus bersiul dan tanpa henti mengalir ke dalam sosok cahaya itu. Energi emas tidak diragukan lagi 100 kali lebih tebal dari sebelumnya. Dengan energi yang begitu menakjubkan mengalir masuk, permukaan tubuh abadi surya besar Mu Chen dengan cepat ditutupi dengan cahaya keemasan dan 8 ular dengan cepat berpindah-pindah, dengan rakus melahap energi keemasan. 8 ular emas dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat. Sensasi berkobar menyebar ke setiap sudut tubuh surgawi sovereign. Perasaan itu seolah-olah dia berada di dalam tungku. Namun, saat sensasi terbakar semakin kuat, Mu Chen bisa merasakan bahwa tekanan asing itu semakin lemah. Ternyata, tubuh surgawi berdaulatnya secara bertahap menjadi lebih kuat setelah menyerap energi Gold Pond, jadi perlawanannya juga semakin kuat. Waktu perlahan-lahan berlalu di dasar kolam emas. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh abadi surya agung semakin kuat. Melihat dari jauh, sepertinya ada selaput emas di permukaan tubuh surgawi berdaulat. Mu Chen, yang berada di tubuh surgawi berdaulat, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Tatapannya diarahkan keluar tubuh surgawi berdaulat dan melihat seekor ular emas besar dengan cepat bergerak di permukaan tubuh surgawi berdaulatnya. Ular emas itu menggeliat dan cakar emas tiba-tiba terulur dari bawah ular. Di kepala ular itu, gumpalan emas juga muncul. Ini adalah tanda bahwa ular itu berevolusi. Saat melihatnya, mata Mu Chen melintas dengan segumpal pikiran. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah 7 ular emas dan menyadari bahwa mereka juga perlahan-lahan berevolusi. Saat mereka berevolusi, Mu Chen bisa merasakan energi aneh yang diam-diam melonjak dari tubuh mereka. Fluktuasi itu membuat tubuh abadi matahari besar sedikit bergetar, seolah-olah tidak sabar. Tubuh emas Daluo, jadi itu membutuhkan ular untuk berevolusi menjadi naga. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. 8 ular emas perlu berevolusi menjadi naga untuk menyempurnakan tubuh emas Daluo, tetapi itu jelas membutuhkan sejumlah besar energi kolam emas. Selain itu, energi itu hanya cukup di kedalaman. Kalau begitu kamu bisa menyerap semua yang kamu inginkan. Mu Chen menyeringai saat segelnya berubah. Kekuatan hisap yang kuat melonjak dari tubuh abadi matahari besar yang melahap energi Gold Pond tak berujung yang mengalir. Dan ketika badan surgawi berdaulat menyedot energi Gold Pond, 8 ular itu juga dengan rakus melahapnya. Bersamaan dengan itu, kecepatan evolusi juga meningkat. 3 hari berlalu dalam sekejap mata jauh di dalam kolam emas. Mu Chen membuka matanya sekali lagi di Sovereign Celestial Body saat dia mendengar suara mendesis yang tiba-tiba bergema. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 8 ular tanpa henti berjuang di permukaan tubuh surgawi berdaulatnya. Saat ular-ular emas itu berjuang, sisik-sisik emas terus berjatuhan dari tubuh mereka. Saat cahaya keemasan melonjak, cakar naga juga perlahan-lahan terulur. Ketika tanduk naga muncul di kepala ular-ular emas itu, suara mendesis dari 8 ular emas tiba-tiba berubah menjadi lebih dalam, mereka benar-benar berubah menjadi auman naga yang asli. Auman naga itu terdengar luas dan kuat saat mereka membangkitkan gelombang emas di kedalaman kolam emas. Sukses! Mu Chen melihat pemandangan ini dengan gembira. Dia akhirnya memberi makan 8 ular emas itu. Mengaum.
Ketika 8 ular berhasil berubah menjadi naga emas, mereka tidak berintegrasi ke dalam tubuh surgawi berdaulat tetapi berputar di sekitar tubuh abadi matahari besar sebagai gantinya, mengeluarkan raungan yang dalam ke arah kedalaman kolam emas. Raungan itu tampak seperti sebuah dorongan. 8 naga emas membuka mulut mereka saat angin ribut bersiul, mirip dengan angin puting beliung, saat mereka menyapu ke arah kedalaman kolam emas mertua. Jauh di dalam kolam itu terdapat lumpur keemasan yang tak terlihat ujungnya. Lumpur itu berwarna emas, seolah-olah itu adalah emas yang meleleh, menyilaukan mata. Wosh! Wosh! Lumpur emas itu menyapu berlapis-lapis saat terus menyapu ke arah tubuh surgawi yang berdaulat. Puff! Puff! Ketika lumpur emas menyelimuti, lumpur itu menempel pada tubuh Sovereign Celestial Body. Dalam sekejap, kabut putih meletus dari tubuh surgawi berdaulat. Ternyata lumpur emas itu memiliki suhu yang sangat menakutkan. Wajah Mu Chen langsung berubah menjadi jelek. Dia menyadari bahwa di bawah selubung lumpur emas, bahkan tubuh abadi matahari yang agung pun larut, sedikit demi sedikit. Lumpur emas yang tampak tidak berbahaya sebenarnya adalah hal yang paling menakutkan di kolam emas mertua. Sialan! Mu Chen mengutuk dengan gigi terkatup. Naga emas itu telah membawa hal yang cukup merepotkan baginya. Tapi, dari kelihatannya, itu sepertinya merupakan langkah terakhir dalam memurnikan tubuh emas Daluo. Jadi, tidak peduli betapa terguncangnya hati Mu Chen, dia harus bertahan, apapun yang terjadi, saat ini. Gemerisik, gemerisik. Lumpur emas yang menghancurkan bumi yang turun seperti hujan badai terkoyak oleh naga emas. Di bawah selubung hujan badai, tubuh abadi matahari besar secara bertahap tertutup di bawahnya bersama dengan 8 naga emas. Setiga. Sei. Kabut putih terus naik saat sosok Mu Chen, yang duduk di tubuh surgawi berdaulat, bergetar hebat saat ini. Seluruh tubuhnya memerah karena darah terus mengalir keluar. Namun, dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak mengeluarkan satu pun suara. Suhu yang mengerikan tidak hanya membakar tubuh surgawi Sovereign, tetapi juga langsung ditransmisikan ke dalam dirinya. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia tenggelam jauh di dalam lahar dan akan terbakar menjadi abu kapan saja. Mu Chen berjongkok saat keringat dan darah bercampur bersama saat mengalir ke bawah. Giginya terkatup, darah juga keluar di antara celah giginya. Urat darah naik di pupil hitamnya, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Sesi. Sesi. Lumpur emas terus menyelimuti hingga hampir menutupi seluruh tubuh langit Sovereign. Di bawah pembakaran lumpur emas, sosok tubuh Dewa Matahari Abadi menyusut, sedikit demi sedikit. Seolah-olah itu meleleh. Rasa sakit yang hebat dengan panik menghantam pikiran Mu Chen. Pada akhirnya, bahkan dengan kemauannya, itu sedikit tak tertahankan. Saat darah segar mengalir turun, kesadarannya semakin lemah dan lemah. Dia bisa merasakan bahwa di bawah selubung lumpur emas, 8 naga emas sedang menyatu ke dalam tubuh abadi matahari besar, sedikit demi sedikit. Selama dia bertahan, dia akan berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo. Jadi saat ini, dia harus menanggungnya. Gemerisik. Tepat ketika Mu Chen dengan pahit bertahan, lumpur emas yang terus menyapu keluar tanpa henti dari kedalaman kolam emas, lapisan lumpur terangkat. Seiring dengan pergerakan lapisan lumpur emas itu, Mu Chen sepertinya merasakan sesuatu pada saat itu. Dia menahan rasa sakit dan dengan paksa membuka matanya, mengarahkan pandangannya ke bawah. Setelah itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut saat noda keheranan melonjak di matanya. Di bagian terdalam dari kolam emas Greatlaw, lumpur emas beterbangan dan sebuah tahap batu emas perlahan-lahan terungkap. Tahap emas itu hanya berukuran sekitar 1 kaki. Saat ini, tampaknya ada siluet mungil yang terbaring dengan tenang di atas tahap batu. Apakah sebenarnya ada seseorang di dasar kolam emas Greatlaw? Penemuan mendadak itu tanpa sadar membuat Mu Chen terkejut. Pada saat itu, dia bahkan mampu menahan rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke atas. Dia menyadari bahwa siluet di atas tahap batu emas itu adalah seorang gadis kecil yang telanjang. Menilai dari penampilannya, dia sepertinya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Ia memiliki rambut hitam legam yang panjang. Meskipun penampilannya tidak jelas, dari penampilannya yang mungil, dia tampak sangat imut. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Tetapi pada saat ini, Mu Chen tidak bisa merasakan sedikit pun kelucuan darinya. Bahkan dia bisa mengetahuinya dengan berpikir dengan pantatnya bahwa gadis kecil yang aneh ini sepenuhnya tidak normal. Mu Chen juga merasakan aura berbahaya yang datang darinya. Tepat ketika Mu Chen merasakan hawa dingin dari penampilan gadis kecil yang tidak normal itu, di kedalaman Greatlaw Gold Pond, bulu mata gadis kecil itu bergerak dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya di bawah tatapan kaget Mu Chen.
Sepasang pupil emas yang acuh tak acuh membuat kulit kepala Mu Chen langsung meledak. Bab 697 Mandala. Di kedalaman Great Law Gold Pond, ketika gadis kecil aneh bermata emas membuka matanya, hawa dingin melonjak di hati Mu Chen. Tidak ada keraguan, dia menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan hendak mengendalikan Grid Solar Unding Body untuk meninggalkan tempat ini. Namun, tepat ketika dia akan bergerak, tatapan acuh tak acuh dari murid emas gadis kecil itu menatapnya. Setelah itu, gadis kecil itu berdiri dan melangkah maju dengan kaki kecilnya. Gemerisik. Tubuh Mu Chen tiba-tiba menegang saat teror muncul di wajahnya. Dia tidak lagi berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, karena gadis kecil itu benar-benar muncul di depan matanya. Dia benar-benar telah menembus tubuh surgawi berdaulat yang melindunginya dan muncul tepat di hadapannya. Mu Chen tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun saat keringat dingin menetes dari dahinya. Di bawah tatapan mata emas, dia merasakan kematian. Dia tidak meragukan bahwa gadis kecil misterius di hadapannya ini dapat dengan mudah merenggut nyawanya dengan lambaian tangannya. Lebih jauh lagi, sepertinya tidak ada emosi dalam sepasang mata emas itu. Mu Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah sebelum dia bisa melihat gadis kecil itu dengan jelas. Kulitnya sangat putih. Meskipun tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, itu sangat indah, sosok mungil dan rambut hitam legam panjang. Jika itu adalah waktu yang biasa ketika dia melihat gadis kecil yang begitu imut, Mu Chen secara alami tidak akan merasa gelisah di dalam hatinya. Tapi saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa dingin. Karena itu, dia tidak berani menyapu pandangannya ke tubuh telanjang gadis kecil itu. Gadis kecil itu diam-diam menatap Mu Chen, sebelum bulu matanya yang tipis tiba-tiba bergerak. Tangannya yang mungil dan putih terulur ke arah kepala Mu Chen. Saat melihat ini, ekspresi Mu Chen berubah. Dia ingin segera mundur, tetapi dia menyadari dengan terkejut bahwa ruang di sekitarnya tampak membeku. Sedemikian rupa sehingga hubungannya dengan tubuh abadi surya besar terputus. Kekuatan yang dimiliki oleh gadis ini sangat menakutkan. Tubuhnya menegang dan dia hanya bisa melihat gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan menekannya di dahinya sebelum dia dengan lembut berkata, "Kamu sepertinya kesakitan." Cahaya merah samar tiba-tiba melonjak dari tangannya. Cahaya merah membungkus tubuh Mu Chen. Hatinya bergetar saat dia merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya mereda seperti gelombang pasang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, rasa sakit di tubuhnya telah hilang sama sekali. Mu Chen mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat cahaya merah yang membungkusnya mulai mundur, bergerak di sepanjang bagian tengah alisnya dan bergerak ke tangan gadis kecil itu. Ketika cahaya merah itu ditarik, tangan gadis kecil itu juga sempat bergetar. Wajahnya, yang tidak memiliki ekspresi, sedikit bergerak. Ekspresinya tampak kesakitan. Ketika Mu Chen melihat ini, dia merasa tidak percaya dari hatinya. Gadis kecil ini benar-benar bisa menyerap rasa sakit yang dirasakan orang lain. Kecuali bahwa rasa sakit yang diserap akan berpengaruh pada tubuhnya. Yang juga berarti bahwa rasa sakit hebat yang menyiksa Mu Chen sebelumnya ditanggung olehnya. Menghadapi rasa sakit seperti itu, dia hanya sedikit mengubah ekspresinya. Monster macam apa gadis kecil ini? Setelah menyerap rasa sakit di tubuh Mu Chen, gadis kecil itu tidak lagi memperhatikannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh abadi matahari yang hebat. Cahaya keemasan melonjak dari pupil emasnya, seolah-olah dia ingin menyelidiki tubuh surgawi yang berdaulat ini. Dia melihat sejenak saat cahaya keemasan berkumpul di matanya. Sosok mungilnya tiba-tiba tersentak saat dia menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya, ada riak yang kuat dalam suaranya. Ini adalah tubuh abadi matahari yang agung. Meskipun suaranya lembut, Mu Chen masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah disambar petir dan menatap gadis kecil di depannya dengan heran. Setelah sekian lama, ini adalah pertama kalinya seseorang mengenali tubuh abadi matahari yang hebat dengan satu pandangan. Kamu tahu tentang tubuh abadi matahari yang agung. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Gadis kecil itu tidak memperhatikannya dan dengan ringan mengerutkan alisnya. Tak lama kemudian, dia menoleh ke arah Mu Chen. Kemudian, tangannya yang putih sepertinya telah menembus ruang angkasa, sebelum jatuh ke dada Mu Chen. Hati Mu Chen mengepal saat dia merasakan laut berdaulatnya bergetar. Jiwanya bergerak, dan dia merasakan halaman abadi di sovereignty-nya bergetar tanpa henti, seolah-olah ada energi tanpa bentuk yang mencoba mengekstraknya dengan paksa. Ketika dia menyadari hal itu, ekspresi Mu Chen berubah drastis saat itu juga. Tak lama kemudian, amarah melonjak dari hatinya. Cara gadis kecil di hadapannya ini terlalu sombong. Halaman abadi adalah rahasia terbesar Mu Chen, itu memiliki petunjuk yang terkait dengan tubuh abadi primordial.
Tidak peduli apapun yang terjadi, dia sama sekali tidak akan membiarkannya diambil. Mu Chen menginjak kakinya saat tubuh abadi matahari besar tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, melepaskan diri dari energi yang mengikatnya dan sosoknya mundur dengan tajam. Gemerisik. Tapi ketika sosoknya baru saja terbang keluar, cahaya menyatu di hadapannya. Gadis kecil itu seperti belatung yang menempel padanya. Tangan mungilnya masih menempel di dada Mu Chen. Cahaya ganas melonjak di pupil hitam Mu Chen saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya tak lama kemudian dan mengganti segelnya, menyebabkan halaman abadi di Laut Sovereign-nya meledak dengan cahaya ungu misterius. Tak lama kemudian, rune ungu membentang dari Immortal Page saat terbang keluar dari Sovereign Sea. Raja itu muncul di atas kepala Mu Chen dan berubah menjadi bunga mandala besar berwarna ungu tua. Bunga mandala itu mekar dengan lembut saat cahaya ungu menyinari. Bunga itu seperti tanaman merambat yang mengikat tubuh gadis kecil itu. Sosok yang terakhir terhenti, dan Mu Chen memanfaatkan kesempatan untuk mundur, membebaskan diri dari kendali gadis kecil itu. Namun, rasa takut dan kewaspadaan yang pekat masih memenuhi matanya. Di bawah ikatan cahaya ungu, gadis kecil itu tidak meronta. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat bunga mandala yang sedang mekar. Setelah itu, ada segaris senyum manis muncul di wajahnya yang awalnya tidak berekspresi. Ia tampak seakan-akan melihat sesuatu yang dicintainya. Cahaya ungu memancar dari bunga mandala. Ketika bersentuhan dengan tubuh gadis kecil itu, cahaya tersebut masuk ke dalam tubuhnya, sedikit demi sedikit. Seiring dengan cahaya ungu yang mengalir masuk, ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi hidup. Setelah itu, ketidakpedulian di matanya juga perlahan menghilang. Saat melihat ini, hati Mu Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia diam-diam melirik ke arah tubuh abadi matahari besar dan menyadari bahwa lumpur emas yang menyelimuti tubuh surgawi berdaulat sedang rontok. Kecepatan jatuhnya lumpur secara bertahap meningkat saat cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar darinya. Mu Chen menatap dengan seksama ke tubuh abadi matahari yang agung tanpa mengedipkan matanya. Dia ingin mencari tahu apakah dia telah berhasil memurnikan tubuh emas Daluo. Di bawah tatapan gugup, lumpur emas akhirnya benar-benar rontok. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyapu saat ini. Mu Chen memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa di dalam cahaya keemasan itu duduklah tubuh Dewa Matahari yang abadi. Tubuhnya yang besar berwarna emas cemerlang, seolah-olah ditempa dengan emas dan tidak bisa dihancurkan. Selain itu, ada 8 tanda naga emas di permukaan tubuhnya. Raja naga itu tampak seperti tertanam di kulit tubuh surgawi yang berdaulat, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mereka terlihat jelas dan hidup. Mereka seperti naga pelindung dengan prestise yang tak tertandingi. Tubuh Dewa Matahari yang agung dengan tenang duduk di dasar kolam emas mertua seperti Buddha emas. Tekanan yang mengerikan tidak bisa lagi menembus tubuh surgawi yang berdaulat. Jelas, setelah memiliki tubuh emas Daluo, tubuh abadi Surya Agung menjadi lebih kuat. Menurut perhitungan Mu Chen, benda langit berdaulat dengan tubuh emas Daluo, dia juga bisa menahan serangan dari penguasa kelas 3. Tatapan Mu Chen samar-samar memancarkan cahaya saat dia melihat ke arah tubuh abadi matahari yang agung. Jelas, transformasi yang terakhir membuatnya puas. Layak baginya untuk menderita siksaan pahit untuk tubuh emas Daluo ini. Mu Chen tenggelam dalam betapa kuatnya tubuh emas Daluo untuk sesaat sebelum pulih, karena masih ada gadis kecil yang misterius dan menakutkan di hadapannya. Mu Chen mengalihkan kepalanya ke arah gadis kecil yang terbenam dalam cahaya ungu bunga mandala. Matanya masih dipenuhi dengan ketakutan, karena dia tahu bahwa meskipun dia telah berhasil memurnikan tubuh emas Daluo, dia masih lemah dan lemah di hadapan gadis kecil yang memiliki kekuatan yang menakutkan ini. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia diam-diam mengganti segelnya. Bunga mandala itu langsung terbang kembali dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang memasuki tubuhnya. Cahaya ungu yang menyelimuti gadis kecil itu juga menghilang saat ini. Alis tipis gadis kecil itu langsung terangkat saat dia menatap Mu Chen dengan kebencian dan cahaya keemasan melonjak di pupil emasnya. Batuk asteris ini milikku. Aku harus pergi sekarang. Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia tertawa kering. Gadis kecil itu mengerutkan alisnya saat dia sedikit memiringkan kepalanya dan merenung. Dia melangkahkan kaki mungilnya dan terbang ke arah Mu Chen. Saat melihat situasi tersebut, Mu Chen secara refleks mengulurkan tangannya saat dia mengambil gadis kecil itu dalam pelukannya. Menempatkan tangannya di atas tubuh mungil gadis kecil itu, sensasi yang datang dari tangannya terasa halus dan lembut, menyebabkan Mu Chen sedikit tertegun. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba sadar dan memiliki keinginan untuk membuangnya, karena dia tahu bahwa gadis kecil di hadapannya tidak semanis yang terlihat di permukaan. Namun demikian, ia masih bisa menahannya.
Dia menunduk, melihat gadis kecil itu dengan tenang berbaring di pelukannya dengan wajah menempel di dadanya. Mu Chen bisa merasakan cahaya ungu yang dipancarkan dari halaman abadi di laut berdaulatnya yang mengalir ke tubuh gadis kecil itu. Dia memandang gadis kecil yang sangat cantik seperti boneka, tapi tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Mungkin karena matanya terpejam, rasa takutnya terhadap gadis itu sedikit melemah. Gadis kecil ini tampaknya sangat menyukai Immortal Page dalam tubuhnya. Merangkul sosok kecilnya, Mu Chen tersenyum pahit saat dia mengambil kain hitam dan menutupinya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu dengan hati-hati bertanya, "Siapa kamu? Siapa namamu?" Gadis itu masih memejamkan mata, tetapi setelah beberapa lama kemudian, dia berkata dengan suara lembut. Mandala. N. Bab 698 Tirai Gold Pond tersibak. Mandala. Mendengar nama aneh itu, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak saat dia menundukkan kepalanya dan melirik gadis dalam pelukannya dengan hati-hati. Namun, yang terakhir masih menutup matanya dan tidak peduli dengannya. Pada saat itu, ia hanya bisa tertawa getir. Meskipun dia tidak yakin dengan asal-usul gadis kecil misterius ini, ada sebuah fakta yang tidak diragukan lagi. Dia memiliki kekuatan menakutkan yang bahkan melebihi 3 kaisar dari domain Great Havenlaw. Juga, dia tampaknya sedikit akrab dengan halaman abadi. Jika tidak, dia tidak akan mengenali tubuh abadi matahari besar yang dibudidayakan oleh Mu Chen. Bagaimanapun, itu adalah benda langit berdaulat langka yang tidak termasuk dalam 99 peringkat benda langit berdaulat. Adapun dia, Mu Chen mempertahankan kewaspadaan 120% dan rasa takut padanya di dalam hatinya. Tapi dari situasi saat ini, dia sepertinya tidak berniat untuk pergi dan hanya ingin berpegang teguh padanya. Dan untuk ini, Mu Chen tidak berani menentang sedikit pun jika dia membuatnya marah. Di mana, dia mungkin akan membunuhnya dengan lambaian tangannya. Mu Chen tidak ingin mati tanpa mengetahui alasannya. Juga, alasan mengapa dia berpegangan padanya jelas karena halaman abadi di tubuh Mu Chen. Mu Chen memeluk gadis bernama Mandala sambil mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan tubuh abadi matahari yang hebat tiba-tiba melonjak, membelah air danau emas yang tebal saat dia naik. Sekarang setelah dia berhasil memurnikan tubuh emas Daluo, tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa sudah waktunya bagi kolam emas mertua untuk disegel sekali lagi. Di luar puncak kolam emas. Hanya dalam waktu beberapa hari, atmosfer di sini mendidih, dan asalnya secara alami adalah jimat emas yang menyilaukan yang tampak seperti matahari keemasan yang menyala. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun ada cahaya yang begitu kuat pada pembukaan Greatlaw Gold Pond. Juga, semua orang mengerti bahwa ini berarti seseorang sedang memurnikan tubuh emas Daluo. Juga, dari kelihatannya, dia memiliki peluang tertentu untuk sukses. Hanya hal ini saja yang membuat hati banyak orang bergetar, dan tepat ketika mereka terkejut, mereka juga sangat ingin tahu jenius mana di antara 4 penguasa domain besar yang memiliki kemampuan yang begitu menakjubkan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang jenius yang dikalahkan di hadapan tubuh emas Daluo. Ketika keributan membumbung tinggi ke langit, ketiga kaisar diam-diam berdiri di langit dan tatapan mereka juga diarahkan ke jimat emas dengan keheranan di mata mereka yang semakin lama semakin pekat. Kecemerlangan jimat emas itu bertahan selama hampir 4 hari tanpa ada tanda-tanda melemah. Ini berarti bahwa orang yang berada di kedalaman Greatlaw Gold Pond telah benar-benar berhasil menahannya. Segalanya menarik sekarang. Kaisar tidur dengan ringan tersenyum dengan sedikit ketertarikan. Jelas, bahkan dengan karakternya yang samar, ketertarikannya terusik. Kaisar burung bangkai langit dan kaisar murid spiritual memiliki keterkejutan di wajah mereka saat tatapan mereka berkedip-kedip. Mereka mencoba menebak siapa orang yang berhasil mencapai hasil yang begitu menakjubkan. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun seseorang berhasil mencapai langkah ini. Jadi mereka ingin tahu siapa orang yang berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo. Di bawah, selain 9 neter, wajah 8 raja yang tersisa dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Raja Asura, Raja Pembelah Gunung dan Raja Elang Darah. Semua dari mereka memiliki tubuh mereka yang tegang dan tatapan mereka berkedip-kedip. Jika penguasa domain bawahan mereka mencapai itu, maka reputasi mereka akan melambung tinggi dalam kompetisi Greatlaw Gold Pond ini. Sudah waktunya, seharusnya sudah mendekati batas waktu pembukaan kolam emas Greatlaw. Kaisar tidur menyipitkan kedua matanya saat dia tiba-tiba berkata, "Boom." Detik berikutnya, ketika dia selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba membumbung tinggi dari gunung yang megah dan semua orang segera mengangkat kepala mereka.
Mereka melihat tiga sosok besar mengoyak cahaya keemasan yang memenuhi langit dan muncul di cakrawala. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka. Tiga sosok besar itu adalah tiga badan surgawi yang berdaulat. Pada saat ini, tiga tubuh surgawi berdaulat diselimuti oleh cahaya keemasan yang menyilaukan dan mereka tampaknya tidak dapat dihancurkan, memancarkan aura gagah berani dan menyapu angin yang bersiul. Ketika semua orang melihat ketiga tubuh surgawi yang berdaulat, ada kekecewaan yang muncul di mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa meskipun ketiga tubuh surgawi berdaulat agak kuat, masih ada celah yang cukup besar untuk tubuh emas Daluo. Boom! Tepat ketika banyak orang memiliki kekecewaan yang melintas di mata mereka, mereka melihat cahaya keemasan yang sangat besar membumbung tinggi ke langit di atas puncak kolam emas. Dari pilar cahaya itu, sesosok tubuh emas raksasa melangkah keluar. Sosok itu berwarna emas dengan matahari yang besar melayang di belakang kepalanya. Pada permukaan sosok emasnya, 8 ekor naga menggeliat dan samar-samar mengeluarkan auman yang dahsyat. Cahaya keemasan dipancarkan saat tekanan yang tak terlukiskan menyapu, secara langsung menyebabkan tiga benda langit berdaulat lainnya menjadi sangat redup sehingga bahkan cahaya yang dipancarkan dari mereka pun ditekan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung diarahkan dengan kejutan yang kuat melonjak di wajah mereka. Banyak orang menghirup udara dingin. 8 tanda naga. Itu benar-benar tubuh emas Daluo. Di bawah kegemparan, cahaya ditarik kembali dari tiga badan surgawi berdaulat, sebelum memudar untuk mengungkapkan sosok Su Qing, Zhou Yue dan Wu Tian. Mereka bertiga melihat ke arah Sovereign Celestial Body yang tampaknya ditempa dengan emas dengan kaget. Tatapan Su Qing dan Zhou Yue sangat rumit, sementara wajah Wu Tian dipenuhi dengan ketidakpercayaan, bersama dengan kecemburuan yang mendalam dan kegelapan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Ternyata, mereka tidak pernah menyangka Mu Chen akan menyempurnakan tubuh emas Daluo. Mereka semua pernah berada di Great Law Gold Pond, jadi mereka tahu betapa menakutkannya tekanan itu. Turun 2000 kaki ke bawah untuk menyerap energi kolam emas bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan mereka saat ini. Tapi saat ini, Mu Chen mencapainya hanya dengan kekuatan alam berdaulat kelas 1. Su Qing dan Zhou Yue menatap Mu Chen dengan ekspresi berat. Begitu banyak sehingga ada sedikit ketakutan dalam diri mereka untuk pertama kalinya. Pemuda yang tampak lembut di permukaan ini tampaknya memiliki banyak hal yang disembunyikan di lengan bajunya. Tatapan Wu Tian gelap dengan niat membunuh yang dingin melintas di kedalaman matanya. Potensi yang ditampilkan Mu Chen semakin kuat, yang menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya juga semakin kuat. Jadi itu benar-benar Mu Chen. Tang Bing dan Tang Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dari arah Istana Sembilan Neter. Banyak di antara pasukan Sembilan Neter juga memiliki tatapan yang memanas saat mereka dengan samar-samar memuja Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen adalah satu-satunya domain lord yang bisa memurnikan tubuh emas Daluo setelah bertahun-tahun di domain Great Havenlaw. Senyuman yang tak terkendali telah muncul di wajah Nine Neter yang keren dan elegan juga. Pencapaian Mu Chen telah membuat reputasi Istana Sembilan Neternya melambung tinggi. Di masa depan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa tidak ada orang yang mampu di Istana Sembilan Dewa miliknya. Adapun 8 tahap batu yang tersisa, 8 raja juga agak terkejut dengan hasilnya. Sebagian besar dari mereka menggelengkan kepala karena hasilnya terlalu tidak terduga. Hanya Blood Hawking yang acuh tak acuh, dengan sekelebat cahaya menakutkan yang melintas di matanya saat dia melihat tubuh emas yang menyilaukan. Haha, jadi benar-benar anak nakal itu. Di atas langit, Kaisar tidur tertawa saat dia menyaksikan adegan ini. Sepertinya Nine Neter telah membawa kembali seorang anak kecil dengan potensi. Kaisar burung bangkai langit tersenyum puas. Kali ini, penglihatan Nine Neter jelas jauh lebih baik. Entah itu mengenai karakter atau potensi, pemuda bernama Mu Chen jauh dari seseorang seperti Cao Feng yang bisa dibandingkan. Kaisar murid spiritual dengan acuh tak acuh tersenyum tanpa ekspresi dalam tatapannya. Di bawah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya, tubuh surgawi berdaulat yang tampaknya telah ditempa dengan emas secara bertahap menghilang dan sosok Mu Chen muncul di hadapan semua orang. Ketika dia muncul, secara tak terduga memicu desahan yang rumit. Meskipun mereka sudah bisa menentukan dengan badan surgawi berdaulat, itu masih membuat semua orang menghela nafas sedikit ketika Mu Chen menunjukkan dirinya. Itu adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Sejak domain Great Havenlaw didirikan, Mu Chen adalah satu-satunya yang dapat mencapai pemurnian tubuh emas Daluo dengan budidaya penguasa kelas 1. Di atas langit, Mu Chen menatap kosong ke dalam pelukannya dan merasa itu kosong. Tidak ada siapapun dalam pelukannya. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa gadis kecil bernama Mandala masih dalam pelukannya sebelumnya. Dia pasti menyembunyikan dirinya. Mu Chen tersenyum pahit. Dengan kekuatan menakutkan dari gadis kecil itu,
Jika dia benar-benar ingin menyembunyikan dirinya sendiri, bahkan ketiga kaisar pun tidak dapat merasakannya. Sekarang dia terjerat dengannya, dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau bencana. Haha, selamat, Mu Chen. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berhasil memurnikan tubuh emas Daluo dengan budidaya penguasa kelas 1. Tawa tua kaisar burung bangkai langit terdengar. Terima kasih banyak kepada ketiga tuan. Mu Chen memandangi ketiga kaisar sambil menangkupkan tinjunya. Itu semua adalah kemampuanmu sendiri. Kaisar tidur, yang jarang berbicara, tersenyum. Dia menatap Mu Chen dan tiba-tiba mengerutkan alisnya dengan sedikit keraguan melintas di matanya. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya saat dia menyingkirkan kesalahan persepsi. Kompetisi Great Law Gold Pond ini sekarang akan segera berakhir. Kaisar burung bangkai langit menyapu pandangannya ke sekeliling lapangan saat suaranya merendah. Perburuan besar akan segera tiba, saya harap semua orang akan berusaha untuk menenangkan diri. Ketika kata-kata perburuan besar keluar, wilayah ini, yang masih dipenuhi dengan keributan, langsung berubah menjadi sunyi. Samar-samar, rasa dingin dan haus darah menyebar. Ya, kesembilan raja mengakui dengan suara berat. Saat melihat ini, ketiga kaisar tidak lagi berbicara dan melambaikan tangan mereka. Cahaya keemasan secara bertahap ditarik kembali dari puncak Gold Pond dan arusnya diblokir, menyegel puncak Gold Pond sekali lagi. Di atas langit, Mu Chen mendarat ke arah Istana Sembilan Neter dan tersenyum kepada semua orang yang berada dalam suasana hati yang gembira. Semua orang juga maju dengan gembira. Ayo pergi. Nine Neter memberi Mu Chen senyuman dan tidak berniat tinggal di sana lebih lama lagi. Dia berbalik, memimpin semua orang, dan pergi. Ketika mereka berjalan turun dari tahap batu, mereka pasti disikat oleh pesta aula elang darah. Kedua pihak tidak memiliki ekspresi di wajah mereka, sementara Raja Elang Darah dan Sembilan Neter saling bertukar pandang dan berlalu. Namun, niat membunuh dalam sekejap itu membuat banyak orang merasakan kedinginan di hati mereka. Raja Elang Darah dan Sembilan Neter melewatinya, sebelum dia berhenti sejenak di sebelah Mu Chen. Dia mengarahkan tatapan merahnya ke atas, dan suara samar ditransmisikan ke telinga Mu Chen. Ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini, berhati-hatilah untuk tidak mati sebelum waktunya. Mu Chen menyipitkan matanya saat senyum dingin terangkat di sudut bibirnya. Bab 699 Perburuan Besar. Istana Sembilan Neter. Ketika kompetisi Great Law Gold Pond berakhir, Istana Sembilan Neter tidak diragukan lagi dipenuhi dengan sorak-sorai. Semua orang di Istana Sembilan Dewa memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Selama ini, ketika Nine Neter menghilang, posisi Istana Nine Neter di domain Great Havenlaw telah jatuh. Faksi lain juga telah menekan mereka, jadi mereka hanya bisa menelan keluhan mereka dan mundur berkali-kali. Namun untungnya, penantian mereka tidak sia-sia. Nine Neter kembali lebih kuat dari sebelumnya, dan Domain Lord yang baru juga menunjukkan kekuatan dan temperamen yang mengesankan. Dia tidak hanya mengalahkan Cao Feng dan merebut kualifikasi untuk Gold Pond, tapi dia juga telah menyempurnakan tubuh emas Daluo yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sebelumnya, menimbulkan kegemparan di antara para ahli di domain Great Havenlaw. Setelah masalah ini, mungkin tidak ada seorang pun di domain Great Havenlaw yang akan meremehkan Istana Sembilan Neter mereka lagi. Di depan aula besar di Istana Sembilan Neter, Nine Neter bersandar pada pilar, melihat Istana Sembilan Neter, yang dipenuhi dengan sorak-sorai. Bibirnya yang merah merona dengan lembut terangkat menjadi senyuman lembut. Ini semua berkat kamu, kali ini. Nine Neter menoleh sambil tersenyum ke arah Mu Chen, yang berdiri di sisinya. Meskipun kembalinya dia telah memberikan energi pada Istana Sembilan Neter sekali lagi, dia tidak dapat berakting secara langsung karena aturan di domain Great Havenlaw. Oleh karena itu, penampilan Mu Chen kali ini telah memberikan vitalitas baru pada Istana Sembilan Neter, membuat orang-orang di Istana Sembilan Neter secara bertahap memiliki kepercayaan terhadapnya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuhan. Mu Chen bercanda. Nine Neter mengangkat bibirnya yang kemerahan saat ekspresi dinginnya berubah menjadi agak lembut. Ada cahaya yang beredar di matanya yang ramping yang membuatnya tampak sangat menawan. Tapi sekarang kau menjadi pusat perhatian, kau harus berhati-hati. Raja Elang Darah adalah orang yang berpikiran sempit, mata ganti mata. Aku tidak takut padanya, tapi kau harus berhati-hati jika dia meletakkan tangannya padamu dalam kegelapan. Nine Neter tiba-tiba berkata dengan mata menyipit. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu berhenti sejenak dan bertanya tak lama kemudian, apa perburuan besar yang disebutkan oleh Kaisar Burung Bangkai Dewa Langit hari ini? Mendengar kata-kata, perburuan besar, Nine Neter menyipitkan matanya juga.
Ekspresinya berubah menjadi lebih serius dan terdiam sejenak, sebelum perlahan berkata, ini adalah pertempuran kejam yang menimpa semua kekuatan di wilayah utara benua hukum. Mu Chen sedikit terkejut. Dia sekarang tahu bahwa benua Great Law terbagi menjadi wilayah utara, selatan, timur dan barat. Domain Great Haven Law mereka berada di wilayah utara. Di wilayah utara, ada kekuatan dengan berbagai ukuran, bahkan kekuatan puncak yang mirip dengan domain Great Haven Law. Mereka melebihi hitungan satu tangan, dengan para ahli sebanyak awan. Apa yang disebut perburuan besar, begitu menakutkan sehingga mempengaruhi semua kekuatan di alam utara. Seberapa menakutkan skala itu? Akan ada banyak sekali kekuatan yang menghilang selama setiap perburuan besar, bahkan beberapa kekuatan puncak mungkin akan mengalami dampak besar. Dalam ratusan ribu tahun, ada kekuatan puncak yang jatuh dalam perburuan besar dan digigit oleh yang lain, menjadi abu sejarah. 9 Neter berkata dengan lembut. Wajah Mu Chen tidak bisa menahan perubahan saat dia bertanya, mengapa? Pertanyaannya secara alami menanyakan mengapa perang kejam dengan skala yang begitu mengerikan terjadi. Karena wilayah, sumber daya, dan ambisi. 9 Neter dengan samar berkata. Dalam beberapa ribu tahun di wilayah utara, individu-individu yang luar biasa bangkit. Tapi tidak ada orang yang bisa menjadi penguasa wilayah utara. Namun, ambisi tidak pernah berhenti. Dengan demikian, perburuan besar lahir. Dalam perburuan besar sebelumnya, di antara 10 kekuatan besar wilayah utara, 4 ditelan oleh 6 kekuatan besar yang tersisa di akhir perburuan. Hati Mu Chen bergetar. 4 kekuatan puncak dikalahkan. Hanya dengan beberapa kata ini saja, dia bisa merasakan bau darah dan kekejamannya. Hanya dewa yang tahu berapa banyak ahli yang akan jatuh dari perang berskala seperti itu. Meskipun dia tidak yakin seberapa kuat keempat kekuatan puncak itu, mereka tidak mungkin selemah itu, menilai dari kekuatan domain Great Haven Law. Jika tidak, gelar kekuatan puncak tidak akan jatuh pada mereka. Menilai dari kekuatan puncak seperti domain Great Haven Law, jika berada di benua langit utara, itu sudah cukup untuk mengklaim gelar tuan atasnya. Tapi ditempatkan di sini, ada risiko kehancuran. Orang bisa tahu dari itu betapa kejamnya perang di wilayah utara. Setiap perburuan besar akan merombak kekuatan di wilayah utara. Pemenangnya akan menjadi lebih kuat, sementara yang kalah akan kehilangan segalanya. Tidak ada yang dikecualikan, karena itu adalah aturan wilayah utara. Kecuali, seorang tuan sejati muncul di wilayah utara. Mu Chen perlahan-lahan mengeluarkan nafas sedingin es yang naik di dadanya. Dari kata-kata Nine Nether, dia merasakan kekejaman dunia 1000 dewa untuk pertama kalinya. Ini bukan lagi akademi spiritual surga utara. Aturan yang kuat memangsa yang lemah bahkan lebih menyeluruh di sini. Bahkan kekuatan puncak seperti domain Great Haven Law akan menghadapi banyak bahaya. Jika itu sedikit menurun, itu mungkin akan dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang memangsa. Perburuan besar wilayah utara tidak diragukan lagi adalah eliminasi seleksi alam yang kejam. Penyingkiran akan terus berlanjut sampai seorang tuan sejati muncul di benua yang luas ini. Jadi, jika seseorang ingin bertahan hidup di benua Great Law, dia harus bergantung pada sebuah kekuatan. Jika tidak, itu akan menjadi situasi yang menghancurkan ketika diawasi, kata Nine Nether. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Itulah faktanya. Di tempat di mana aturan dan peraturan kurang, tanpa dukungan di belakang mereka, akan sulit untuk bergerak selangkah pun. Tapi, untungnya, dia bisa dianggap telah bergabung dengan domain Great Haven Law. Selama domain Great Haven Law tidak dimusnahkan, dia bisa bergantung padanya. Jadi, dia juga harus berdoa agar domain Great Haven Law tidak hancur dalam perburuan besar ini. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Masih ada waktu sebelum perburuan besar. Juga, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal semacam ini. 9 Nether tersenyum. Mu Chen tersenyum pahit. Adalah fakta bahwa dia hanya bisa menonton dari samping dengan kekuatannya saat ini, sehubungan dengan pertempuran berskala seperti itu. Kekuatan yang menentukan terletak di tingkat atas. Ambil contoh penguasa domain misterius dari domain Great Haven Law mereka, misalnya. Saat ini, kita harus fokus pada hal-hal di depan kita. Nine Nether sedikit tersenyum saat ada rasa dingin yang muncul di matanya yang indah. Raja Elang Darah mengalami kekalahan di ronde ini, dan dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Selain itu, kami dari Istana 9 Nether harus mengambil kembali yang menjadi milik kami. Saat perburuan besar dimulai, Istana 9 Nether kita pasti akan berpartisipasi, jadi kita harus memperkuat diri kita sendiri. Jika tidak, kita akan dilahap oleh orang lain dalam satu tegukan. Saya juga ingin melihat kemampuan Aula Elang Darah.
Mu Chen menganggukkan kepalanya, selama tahun-tahun ketika 9 neter tidak ada, banyak wilayah yang dulunya milik Istana 9 Neter dilahap dan diduduki oleh Aula Elang Darah. Hal ini juga membuat Istana 9 Neter menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun juga, seorang raja yang bahkan tidak bisa melindungi wilayahnya sendiri memang menjadi lelucon. Namun, Mu Chen akan membuat mereka tidak bisa tertawa. Karena dengan segera, dia akan mengambil kembali semua hal yang pernah menjadi milik Istana 9 Neter mereka. 9 Neter dengan lembut menganggukkan kepalanya, dan matanya menyipit saat dia akan berbicara. Dia tertegun saat dia melihat ke belakang Mu Chen dan bertanya dengan heran, siapa dia? Mu Chen pertama kali tertegun mendengar kata-katanya, dan merasakan kulit kepalanya mati rasa setelah itu. Dia perlahan berbalik dan melihat seorang gadis kecil berpakaian hitam duduk dengan tenang di pagar. Kakinya yang putih bergoyang lembut dan dia diam-diam menatap Mu Chen dengan sepasang mata emasnya. Gadis kecil itu adalah gadis yang Mu Chen temui di Great Law Gold Pond. Kecuali bahwa ketika mereka meninggalkan Great Law Gold Pond, dia menghilang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan muncul begitu misterius tanpa suara apapun. 9 Neter menatap Mu Chen, yang memiliki ekspresi sedikit jelek di wajahnya. Dia sedikit menyipitkan matanya, karena dia jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cara gadis kecil itu menunjukkan dirinya terlalu aneh, bahkan dia tidak bisa merasakan apapun. Energi spiritual diam-diam melonjak dalam tubuh 9 Neter saat seutas api ungu muncul di lengannya yang ramping. Gadis kecil bernama Mandala dengan acuh tak acuh melirik 9 Neter dengan mata emasnya. Mu Chen segera berdiri di depan 9 Neter dan menghalanginya. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya gadis kecil di depannya, dan 9 Neter jelas bukan lawannya. Dia bernama Mandala, kata Mu Chen. Kamu kenal dia? 9 Neter sedikit tercengang dan sedikit tercengang. Mu Chen ragu-ragu sejenak, sebelum dia memutuskan untuk menjelaskan asal-usul gadis kecil itu, pada akhirnya. 9 Neter tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia menatap gadis kecil berpakaian hitam itu dengan kaget. Jelas, dia tidak bisa membayangkan bahwa gadis kecil itu telah tertidur lelap di kedalaman Great Law Gold Pond. Lebih jauh lagi, bahkan ketiga kaisar, serta penguasa domain dari domain Great Havelo mereka, tidak menyadari keberadaannya. Monster macam apa gadis kecil itu? 9 Neter sedikit mengerutkan alisnya saat dia melirik dengan kewaspadaan dan ketakutan pada gadis kecil itu, merenungkan dalam hatinya apakah dia harus melaporkan masalah ini pada Kaisar Sky Vulture. Jangan membocorkan masalahku. Jika tidak, bahkan ketiga orang itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tapi ketika pikiran itu baru saja melintas di hatinya, gadis kecil bernama Mandala itu berkata dengan suara acuh tak acuh. Suaranya agak muda dan berdenting, tapi ketidakpedulian yang terkandung dalam suaranya akan membuat orang lain merasakan kedinginan di hati mereka. Wajah 9 Neter sedikit berubah saat ia menatap Mandala dan perlahan berkata, siapa kamu? Gadis kecil itu berdiri dari pagar, rambut hitam legamnya berkibar tertiup angin. Sebuah busur muncul di wajahnya saat dia berkata, yakinlah, jika aku benar-benar memiliki pikiran tentang kalian, kalian tidak akan bisa menghentikanku. Mu Chen tanpa daya mengangkat bahunya ketika dia menyadari bahwa apa yang dia katakan memang benar. Dengan kekuatannya yang menakutkan, jika dia memiliki niat untuk membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. 9 Neter melirik gadis kecil itu sambil bertanya, mengapa kamu mengikuti Mu Chen? Gadis kecil itu sedikit memiringkan kepalanya saat dia melirik Mu Chen. Tak lama kemudian, kakinya mengetuk dan terbang ke arah yang terakhir. Saat melihat ini, Mu Chen hanya bisa tersenyum pahit saat dia mengulurkan tangannya dan menerimanya dalam pelukannya. Mandala dengan nyaman berbaring di pelukan Mu Chen dengan wajahnya menempel di dada Mu Chen. Mata emasnya yang membuat orang lain merasa khawatir perlahan-lahan menutup seiring dengan ketidakpedulian yang terkandung dalam suaranya yang melemah. Karena aku ingin dia memelukku sampai tertidur. Sebelum memejamkan mata, gadis kecil itu mengangkat bibirnya dan suara kecilnya terdengar. Tapi ketika dia berbicara, dia membuat alis 9 Neter berkedut tak terkendali. Bab 700 mengandalkan tinju. 9 Neter masih pergi pada akhirnya, tapi sebelum dia pergi, dia melemparkan tatapan aneh ke arah Mu Chen, menyebabkan sudut bibir yang terakhir bergerak-gerak. Karena tatapannya mirip dengan seseorang yang sedang melihat seorang pedofil. Karena kata-kata Mandala, dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam depresi saat dia menggendong Mandala, yang tertidur, ke kamarnya. Apakah kamu berada di dekatku karena halaman abadi di tubuhku? Mu Chen dengan hati-hati meletakkan Mandala di tempat tidur. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya.
Mandala membuka matanya sedikit saat ekspresi kosong muncul di wajah cantiknya yang seperti boneka dan berkata, "Kenapa lagi? Apa kamu pikir itu karena kamu tahu tentang katalog abadi?" Mu Chen bertanya saat tatapannya sedikit berkedip. Mandala tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit seperti kucing. Meskipun dia tidak menjawab, Mu Chen sudah tahu jawabannya, dan hatinya tidak bisa menahan goncangan. Dia benar-benar tahu tentang katalog abadi, jadi dia pasti tahu tentang tubuh abadi primordial juga. Apa asal-muasal gadis ini? Jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, itu tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun. Tetapi tepat ketika Mu Chen tidak dapat membantu dan hendak bertanya, Mandala membalikkan tubuhnya. Suaranya masih muda, tapi ada gengsi yang tak terlukiskan. Mu Chen tersenyum saat tatapannya berkedip. Lalu, bisakah Anda memberitahu saya manfaat apa yang diberikan halaman katalog abadi ini kepada Anda? Mandala ragu-ragu sejenak, lalu berkata, halaman abadi milikmu ini memiliki seperangkat rune ilahi yang tersembunyi dari bunga mandala primordial. Itu adalah bunga misterius yang memiliki kemampuan untuk menyegel apapun. Aku hanya perlu meminjam kekuatannya untuk menekan kutukan dalam tubuhku. Kutukan. Mu Chen tertegun. Kutukan yang akan membuat seseorang merasakan sakit seperti di neraka. Suara Mandala sangat tenang saat dia melanjutkan, itu akan mengeluarkan rasa sakit yang hebat setiap saat. Itu adalah rasa sakit yang dapat menyiksa jiwa seorang ahli sovereign kelas 9 hingga berkeping-keping. Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa sakit yang bahkan bisa menyebarkan jiwa seorang penguasa kelas 9. Kamu ingin mencoba? Mandala membuka matanya saat dia menatap Mu Chen. Dia tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangan mungilnya. Segumpal cahaya merah terbang keluar dan melesat ke tubuh Mu Chen dengan kecepatan kilat. Tubuh Mu Chen tiba-tiba menjadi kaku saat dia sangat gemetar. Pembuluh darah dengan panik keluar dari pupil hitamnya dan wajah tampannya langsung terdistorsi saat suara serak keluar dari tenggorokannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan telah menyebar ke seluruh sudut tubuhnya. Rasa sakit yang hebat itu cukup untuk membuat orang lain menjadi gila. Namun, untungnya, rasa sakit ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rasa sakit itu sudah benar-benar hilang. Mu Chen duduk di kursi dengan keringat dingin menutupi dahinya, sebelum dia dengan marah menatap Mandala. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menahannya. Ini adalah rasa sakit yang saya alami setiap saat. Mandala mengangkat bibirnya saat dia berbicara. Mu Chen tertegun saat dia melihat gadis kecil yang memeluk kakinya, duduk di tempat tidur. Dia tidak tahu mengapa ada rasa kasihan di dalam hatinya. Dia hanya menderita rasa sakit dari sebelumnya hanya untuk beberapa tarikan napas, namun dia tidak tahan lagi. Tapi itu adalah rasa sakit yang harus dia alami setiap saat. Selain itu, dia masih bisa begitu tenang di bawah rasa sakit itu. Mungkin daya tahannya ada hubungannya dengan kekuatannya, tapi itu juga menunjukkan tekadnya yang luar biasa. Bisakah rune ilahi dari bunga mandala di halaman abadi menghapus kutukan? Mu Chen bertanya. Hapus. Bagaimana itu mungkin? Mandala mengejek sambil melanjutkan, itu hanya bisa menekannya, paling banyak. Kecuali itu adalah bunga mandala primordial yang asli, hanya dengan begitu dia bisa menghilangkan kutukannya. Mu Chen tetap diam, karena dia belum pernah mendengar tentang bunga mandala primordial sebelumnya, jadi itu pasti langka. Bahkan lebih langka dari 3 bahan yang dibutuhkan untuk tubuh abadi surya agungnya. Yakinlah, aku tidak akan merebut halaman abadi Anda. Kau sudah secara bertahap menyatu dengannya. Jika aku memaksakan kehendakku, itu bisa merusak rune ilahi. Melihat keheningan Mu Chen, Mandala berpikir bahwa dia khawatir dia akan merebut Immortal Page miliknya, jadi dia berkata, sambil menyisihkan bibirnya. Mu Chen merasa sedikit lega di dalam hatinya saat dia melirik Mandala. Namamu bukan Mandala, kan? Itu hanya sebuah nama. Mandala tidak setuju dan juga tidak setuju. Juga. Mu Chen menatap Mandala sambil berkata, penampilanmu ini pasti palsu, kan? Aku tidak percaya bahwa seseorang dengan kekuatan mengerikan seperti itu adalah seorang gadis kecil. Di balik penampilan gadis kecil ini mungkin adalah monster tua. Berpikir bahwa dia baru saja memeluk monster tua, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sejujurnya itu terlalu sulit untuk ditanggung. Melihat keadaan Mu Chen, Mandala dengan dingin mendengus, jangan menilai saya dengan menggunakan usia manusia. Jika Anda berbicara tentang usia, maka 9 Netebird itu juga jauh lebih tua darimu. Kamu bukan manusia. Mu Chen bertanya dengan heran. Mandala melirik Mu Chen, tapi dia terlalu malas untuk menjawab.
Sosok mungilnya berguling ke dalam selimut saat dia dengan malas berkata, kamu bisa berkultivasi, aku hanya perlu berada di sekitarmu untuk meminjam kekuatan rune ilahi bunga mandala primordial untuk menekan kutukan. Manfaat apa yang akan saya dapatkan? Mu Chen tersenyum. Kepala mandala keluar dari selimut saat dia melirik aneh ke arah Mu Chen. Bukankah itu keuntungan terbesar karena aku tidak membunuhmu? Sudut bibir Mu Chen bergerak-gerak, lalu mengatupkan giginya tak lama kemudian. Kamu menang. Mu Chen duduk di sudut tempat tidur dan tidak lagi memperhatikannya. Dia memejamkan mata dan membentuk segel dengan kedua tangannya, secara bertahap memasuki kondisi kultivasi. Saat Mu Chen memasuki kondisi kultivasi, mandala juga telah mengebor keluar dari selimut dan menatap Mu Chen. Jejak cahaya aneh melintas di mata emasnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tubuh abadi matahari yang agung, aku tidak pernah menyangka itu akan muncul lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Nine Nether jelas berniat untuk membiarkan Mu Chen, yang baru saja mengikuti kompetisi Great Law Gold Pond, beristirahat. Dengan demikian, dia lebih bebas, dan ketika dia bebas, dia akan berjalan-jalan di sekitar Istana Sembilan Nether. Dari kompetisi Great Law Gold Pond, Mu Chen telah mendapatkan kembali cukup banyak wajah untuk Istana Sembilan Dewa. Dan Sembilan Nether bermaksud untuk mengambil sisa reputasi Istana Sembilan Nether dalam sekejap. Bagaimanapun, fondasi Istana Sembilan Nether adalah yang terlemah di antara Sembilan Raja. Jika Istana Sembilan Nether ingin mengembangkan kekuatan mereka, mereka harus mengambil kembali semua wilayah yang dulunya milik Istana Sembilan Nether, setidaknya. Wilayah-wilayah itu akan menyerahkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat setiap tahun, dan saat ini, Istana Sembilan Nether sangat kekurangan cairan spiritual berdaulat. Terutama setelah janji yang diberikan Mu Chen kepada pasukan Sembilan Nether, jadi cairan spiritual berdaulat menjadi semakin kurang. Tanpa jumlah cairan spiritual berdaulat yang cukup, bahkan untuk bertahan hidup saja sudah menjadi hal yang sulit bagi Istana Sembilan Nether, belum lagi untuk menjadi lebih kuat. Juga, berbagai faksi di seluruh domain Great Havenlaw mungkin memperhatikan Istana Sembilan Nether mereka. Jelas, mereka ingin melihat apakah Istana Sembilan Nether akan menjadi bahan tertawaan setelah menyebabkan keributan yang begitu besar. Di bawah banyaknya perhatian, Sembilan Nether mengirimkan orang-orang pada hari itu menuju kota-kota yang dulunya milik Istana Sembilan Nether. Kata-kata yang dibawa juga sangat sederhana. Bersumpah setia kepada Istana Sembilan Nether sekali lagi. Tindakan Sembilan Nether membuat banyak orang terkejut. Beberapa bahkan tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala dalam kegelapan. Seorang wanita tetaplah seorang wanita. Pada akhirnya, caranya terlalu lembut. Apakah dia berpikir bahwa satu kalimat yang seringan bulu akan membuat para penguasa kota yang telah bersumpah setia pada Bloodhawk Hall berubah? Memang seperti yang diharapkan oleh semua orang, setelah mengirimkan berita ke lebih dari 50 kota, selain dari beberapa yang dieksploitasi secara besar-besaran oleh Balai Elang Darah yang bersedia beralih kesetiaan ke Istana Sembilan Nether, para City Lord yang tersisa tidak memberikan balasan. Sedemikian rupa sehingga beberapa City Lord yang dekat dengan Bloodhawk Hall tidak menyatakan kesediaan untuk beralih kesetiaan. Mereka bahkan mengusir orang-orang yang dikirim oleh Istana Sembilan Nether. Sikap mereka cukup arogan. Jelas, setelah mengandalkan Bloodhawk Hall, mereka tidak menempatkan Istana Sembilan Nether dengan reputasi yang lemah di mata mereka. Langkah pertama Istana Sembilan Alam Maut tampak agak lemah. Banyak orang juga menggelengkan kepala di seluruh domain Great Havenlaw. Aula Elang Darah juga dipenuhi dengan senyuman dingin yang mengejek, sambil merasa bahwa kebencian yang mereka miliki untuk Mu Chen dari Great Law Gold Pond sedikit dilampiaskan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di domain Great Havenlaw, Istana Sembilan Nether masih tetap damai. Di dalam aula di Istana Sembilan Nether, banyak orang hitam dari pasukan Sembilan Nether diam-diam berdiri sebagai niat membunuh yang serius diam-diam menyebar ke seluruh wilayah, bahkan suhu telah diturunkan. Nine Nether berdiri di depan aula, mengenakan baju perang. Rambut hitamnya seperti air terjun dan kakinya yang ramping dan panjang berdiri tegak. Dia menunduk sambil melihat gulungan di tangannya. Tanggapan dari kota-kota yang diberitahu tentang tuntutannya tercatat di dalamnya. Nine Nether memiliki ekspresi yang tenang saat dia melihat tanggapan-tanggapan tersebut. Tidak hanya dia tidak marah, ada sedikit senyuman yang terlihat di bibirnya yang kemerahan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang berdiri tegak seperti tombak. Dia menjentikkan jarinya dan gulungan itu melesat ke tangan pemuda itu. Ini adalah daftar nama. Itu akan tergantung pada Anda selanjutnya. Mu Chen memegang gulungan itu sambil tersenyum ringan. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke arah pasukan yang seperti awan petir saat dia dengan samar berkata, kamu telah mendengar tentang ejekan di domain Great Havenlaw.
Beberapa orang memiliki tuan baru dan lupa bagaimana bersikap hormat. Bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang itu? Bunuh. Sebuah teriakan yang teratur terdengar di seluruh cakrawala, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Setiap pasukan 9 neter memiliki mata yang menyala-nyala. Mereka telah bertahan selama bertahun-tahun, dan akhirnya, mereka tidak lagi harus bertahan. Orang lain berpikir bahwa istana 9 neter kami berbicara dengan mulut kami. Mu Chen menyapu pupil hitamnya ke arah lapangan dengan dingin saat sosoknya perlahan-lahan bangkit. Pada saat berikutnya, angin kencang energi spiritual yang luar biasa menyapu. Hari ini, kita akan memberi tahu mereka bahwa istana 9 neter kita berbicara dengan tinju kita. Pergi. Mu Chen dengan dingin berteriak saat sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang lebih dulu. Melihatnya, Tang Bing melambaikan tangannya dan pasukan 9 neter membumbung tinggi ke langit seperti awan petir. Aura tidak menyenangkan yang deras menyebabkan banyak faksi di domain Great Haven Law terguncang. Apakah istana 9 neter akan menggunakan cara-cara yang menggelegar?